Jabar News TV, Najas TV. Halo, assalamualaikum. Kembali kami dengan Jabar News TV. Kita akan membahas tentang bagaimana perumahan syariah. Nah, kami lagi di kawasan Soreang. Kami meliput beberapa perumahan di kawasan Soreang itu bernama syariah apa ya? Syariah Greenland ya. Nah, kami akan dengan bersama Kang Rizky untuk membahas tentang bagaimana harga perumahan syariah Greenland, kemudian masalah segmented, kemudian masalah harga, kemudian masalah lokasi dan lain-lain. Mungkin kita akan mulai dengan beliau sebagai marketing dari perumahan syariah Greenland. Kang Rizky, gimana nih awalnya menjadi agen syariah ini, perumahan ini? Terus kemudian berapa harganya, yang paling murah, paling mahal, kemudian segmen pasar kemana aja, dan soal lokasinya. Baik, Kang, perkenalkan dulu ya, saya Rizky Abdul Halim. Kebetulan di sini sebagai customer service Syariah Islami Soreang. Jadi nama perumahannya itu kan Syariah Islami Soreang kan. Yang developernya itu dari Syariah Greenland yang kantornya di Lembang kan. Nah, kebetulan ini proyek yang kelima dari Syariah Greenland. Dan model proyeknya proyek perumahan besar kan. Dan ini akan menjadi perumahan terbesar di Bandung Selatan. Maksudnya perumahan syariah terbesar gitu ya. Dan untuk segmen pasarnya ini kebanyakan dari keluarga muda kan, keluarga baru nikah gitu ya, yang yang mau pensiun juga udah ada juga kan, tapi kebanyakannya keluarga hijrah yang keluarga muda yang baru hijrah gitu. Karena kan kita iklannya itu perumahan syariah tanpa riba ya, tanpa riba. Jadi sekarang itu kebanyakan yang hijrah itu cari rumah yang memang tanpa riba kan. Karena tahu sendiri lah dasar riba seperti apa kan ya. Betul ya, udah pasti haram ya. Jadi kebanyakan yang beli di Syariah Islami Soreang itu yaitu keluarga kalangan muda yang baru hijrah. Nah, untuk pasaran untuk harganya sendiri dari mulai tipe terkecil tipe 36 itu harga normalnya 320 juta. Dan yang tipe paling besar tipe 78 dua lantai itu harganya 660 juta. Kalau semuanya ada 4 tipe kan, ada tipe 36, tipe 40, tipe 50 dan tipe 78. Nah, enaknya di Syariah Islami Soreang kan, walaupun untuk tampak depannya itu kan perumahan harus sama semua ya, desainnya harus sama. Tapi untuk denah interiornya bisa request kan, gitu. Jadi sesuka hati gimana konsumen. Tuh, jadi untuk denah interiornya bisa request. Apakah mau ditaruh dapur di depan gitu ya? Bebas. Pokoknya bebas untuk denah interiornya. Kang Rizky, mengenai masalah harga gimana kan pasarnya? Apakah kalian akan menengah ke bawah sebenarnya pasar? Kalau dilihat dari ini ya, harga itu sendiri dari menengah ke atas kan, karena memang lumayan juga. Sebenarnya kalau dilihat mahal, saya sendiri ngomongnya mahal gitu ya. Mahal, tapi dilihat juga dari atasnya juga Pak, dari kacamata dari atasnya kan, kita lihat dari atasnya bisa dilihat seperti fasilitasnya yang ada di dalam kan. Pertama jalan utamanya lebar sekali kan, 12 meter 12 meter dan akan dibikin bebas kan. Jadi kiri kanan 6 meter 6 meter. Kalau total seluruhnya 14 meter. Hanya yang di tengahnya kan akan dibuatkan taman tuh buat bebas itu, jalan bebas. Jadi 12 meter kalau untuk jalannya gitu. Dan fasilitas lainnya juga ada masjid kan. Nah, masjidnya itu akan dibangun 2 lantai. Insya Allah masjidnya akan diisi dengan beberapa kajian-kajian kan. Misalnya ada kajian ibu-ibu, kajian bapak-bapak, ataupun anak-anak yang mau belajar Al-Quran di situ ya. Dan juga ada rumah tahfiz kan. Nah, rumah tahfiz itu dihususkan. Bagus Bang. Betul. Akhirnya berpahala lagi. Betul kan. Nah, rumah tahfiz itu dikhususkan untuk konsumen SES yang ingin membelajarkan anak-anaknya belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran atau tahsin Al-Quran, bisa belajar di situ kan semuanya kan. Gitu. Rizky, sebagai marketing syariah Greenland, gimana kan untuk berapa unit yang sudah dijual kan?
Kalau di Syariah Islamic Syariah sendiri kan total keseluruhan 300 unit dan yang sudah terjual itu 150 unit lebih kan. Jadi sudah setengahnya sudah terjual nih. Jadi untuk teman-teman sekalian nih yang ada di sekitaran Bandung, ayolah yang belum merapat sebelum kehabisan ya. Terus sold out ya. Betul, sebelum sold out gitu ya. Nah lagi mengenai air nih, apakah airnya bagus ya? Airnya atau mesti kuning atau gimana? Air. Siap. Jadi untuk air kan nih kemarin aja kita kan ada di lokasi itu ada gudang kan. Nah di gudang itu ada sumur kan, kita gali sumur kedalaman 20 meter lah, kita gali sumur, terus airnya udah muncul kan, udah ada dan jernih kan. Karena si lokasinya aja, si lahannya itu tadinya bekas kebun kan. Ya kalau bekas sawah gitu ya, pasti agak-agak kuning kalau bekas sawah, tapi kalau bekas kebun insya Allah gitu. Nah kemudian masalah air sudah, masalah tanah udah. Nah ini kan gimana masalah konstruksi kan? Konstruksi bodoh misalnya bahan-bahannya apa? Bahan-bahan bahan-bahan ada yang dia hanya strukturnya struktur bawahnya dari fondasi dulu. Ada yang fondasi cuma stop gantung, tapi dia nggak pakai fondasi cakar ayam di bawah. Kalau kita itu pakai cakar ayam semua. Dari mulai tipe yang paling bawah kayak tipe 36 sampai dengan tipe 50 semua pakai cakar ayam. Besinya kita standar perumahan, jadi besi 8 sampai 9. Cuman kalau misalkan yang 2 lantai, kita bisa ada kayak perencanaan buat kedepannya bisa mungkin dari tipe 36 dan 1 lantai kita bisa jadikan 2 lantai. Tapi dengan sebelumnya kita akan lakukan dua audiensi biasanya apa? Jadi untuk menanyakan apakah dia pengen ada penambahan suku 2 lantai atau 3. Nah, jadi itu tahapan yang dari kita dulu memang biasanya kan kalau misalkan perumahan itu langsung bikin aja, langsung jadi gitu langsung. Berarti kalau kita ada proses audiensi dulu. Jadi kita tanya maunya pemilik nanti itu atau owner nanti maunya kayak gimana konsep perumahannya. Jadi mulai dari kita menata dananya kita bisa rubah di situ. Tapi hanya di bagian-bagian tertentu saja, beberapa bagian itu. Kang Akbar mengenai konstruksi bahan bangunan gimana kan? Apakah ada nggak keluhan dari pembeli yang udah dihuni yang ada nggak keluhan-keluhannya? Kalau keluhan sejauh ini sih belum ada ya Pak, karena memang kita kan dari mulai pembangunan itu kita dipantau terus. Tiap minggu kita kasihkan update-update untuk pembangunan. Misalkan kayak progresnya sudah sampai selesai fondasi, kita langsung kirimkan ke konsumen. Biasanya kita tunggu 1 kali di hari Senin minggu pertama misalkan gitu. Misalkan minggu pertama selesai fondasi, jadi kita harus kirim fotonya fondasi selesai. Jadi memang betul-betul kita transparansi kepada konsumen untuk masalah pembangunan. Mulai dari misalnya prosesnya, mulai dari bahan-bahan itu kita kasih tahu seperti apa gitu. Sampai kepada nanti konsumen mungkin ada kesalahan dikit nanti bisa langsung dirombak gitu. Karena kita kan pembangunannya dari awal. Jadi apabila ada kesalahan mungkin dalam proses pembangunan, sebelum serah terima masih bisa dirubah lagi. Jadi aman ya? Aman. Ini puas ya? Puas, insya Allah puas. Bagi yang Rizky nih, sebagai marketing, Rizky bagaimana Bapak Alit akan target jual? Ya harus jual kapan? Target maksimal semua jual ya? Oh gitu ya. Untuk targetnya jadi 2020 ini sold out kan? Sold out ya? Sold out. Dan juga akan ada perluasan lagi kan sebenarnya. Ada perluasan ke depannya beberapa kan kalau ini tahap awal itu baru 4,5 hektar. Nah, insya Allah targetnya sih 2020 ini sold out. Jadi untuk teman-teman yang di Bandung nih merapat ya? Merapat lah. Oke, merapat. Nah, mengenai masalah harga udah, masalah ini udah, masalah bulan. Nah, kembali ke ini masalah untuk yang lain itu artinya masalah konsep syariah yang kayak gimana? Apakah syariah betul-betul umurnya atau syariah KW? Siap kan? Kita dari transaksi dulu ya, dari akad dulu. Dari akad itu murni syariah itu karena cuma ada 2 belah pihak kan, antara penjual dan pembeli. Nah, beda dengan kalau kita melibatkan bank, berarti itu udah ada 3 pihak dan itu udah bukan jual beli ya. Kalau ini murni jual beli antara pembeli dan penjual, konsumen dan developer ya. Jadi konsumen itu langsung beli ke developer dan bayarnya juga langsung ke developer. Ya. Itu dari akad. Jadi murni full syariah ya? Syariah dari akad. Terus dari konsep lingkungan kan,
syariah dari mana gitu ya. Tentu syariah pertama yang konsumen aja yang harus beli di perumahan syariah itu pertama harus muslim ya. Tentu doang harus muslim dong ya. Terus yang lainnya juga dari lingkungannya sendiri, seperti ada masjid besar ya, dan itu dibangunnya itu sentral kan, tengah. Jadi setiap warga itu kalau mau keluar dari perumahan pasti melewati masjid dulu gitu kan. Jadi itu benar-benar sentral. Terus ada rumah tahfiz juga, itu juga ciri-ciri perumahan muslim ya. Ada Tahfiz, tahfiz apa? fasilitasnya. Taman baca, taman Al-Quran gitu ya. Terus juga ada lapangannya, sport center, mini sport center ya, seperti lapangan basket, dan juga area panahan juga ada kan. Ada panahannya, jadi betul syariah ya. Betul. Ditambah lagi ada audio plan kan. Audio plan ya. Audio plan itu apa? Plan. Tahu nggak? Apa tuh plan? Audio plan itu jadi yang itu apa tuh audio plan? kan ada RTH kan ya, ada ruang tahan hijau. Nah, terus ada pohon-pohon tuh. Nah, di pohon itu kan akan dipasang speaker tuh. Nah, speaker itu akan di play horizontal kan tiap pagi dan sore hari gitu. Maksudnya tuh betul-betul Kerasa Islami ya. ke lingkungan Islami. Teman sebagai ahli bangunan nggak kabar juga. Gini aja ya, Akbar. Konsumen itu puasnya itu gimana kan kalau bahan bangunan. Biasanya sih tanggapannya beberapa konsumen ya, mungkin dari konsepnya kita ya, yang tadi bilang. Jadi sebelum kita melakukan pembangunan kita ada audisi dulu. Jadi misalkan ada perubahan mengenai ruangan, misalkan kayak beberapa konsumen kan minta misalkan pindahan ada WC pindah ke belakang kayak gitu ya. Dan kalau di ruang perumahan yang profesional biasanya itu kan langsung dibangun, langsung jadi. Jadi kalau misalkan memang dia pengen berubah ruangannya ya dibongkar lagi, jadi biaya. Nah kalau kita bedanya kita bisa dari awal dirubah, karena sebelum dibangun kita ada audisi dulu kan. Makanya betul-betul insya Allah betul-betul puas sih kalau misalkan dari konsumen. Dan biasanya juga kan requestnya beda-beda, kayak misalkan macam-macam lah pokoknya. Bisa dulu kayak dari masalah struktur tadi sampai kepada finishing yang memang sifatnya memang bisa dirubah. Ada beberapa hal juga memang tidak bisa dirubah karena memang masalah perizinan tadi ya. Cukup, apa bersih? Cukup kan? Cukup. Oke, demikian kami wawancara dengan beliau selaku pengusaha marketing dari Syariah Gen Syariah Islamic Syariah. Syariah ya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Pemirsa Jabarus TV, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.